Ya, munculnya nama Kaisang dan juga Jusuf Hamka ini akan kita bahas karena ini adalah dua sosok yang kemudian digadang dari Partai Golkar untuk bisa maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Padahal sebelumnya kita tahu ada sosok Ridwan Kamil yang juga digadang-gadang untuk bisa maju berkontestasi. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bang Henry Satrio, pengamat politik kita. Bang Henry, apa kabar? Selamat malam, Mas Agi. Oke, kemudian juga bergabung secara virtual Waketum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Bang Doli bergabung secara Zoom. Oke. Waalaikumsalam, Bang Doli. Kita langsung tanya ke Golkar terlebih dahulu, Bang Doli. Ini apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan langsung ya dari Pak Ketum, Pak Erlangga Hartarto untuk mempertimbangkan sosok Kaisang Pangarep dan juga Jusuf Hamka? Karena kita tahu kan sebelumnya sebenarnya yang digadang itu adalah Ridwan Kamil dan juga ini berdasarkan kesepakatan dari Kim juga dari Koalisi Indonesia Maju, Bang Doli. Iya, pertama itu kan kemarin silaturahim biasa ya. Setelah kita Pilpres dan Pileg, belum pernah lagi ada silaturahim antar pimpinan partai politik. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Pak Kaisang, teman-teman PSI yang sudah mulai lagi nih dalam menghadapi pilkada. Ada safari-safari politik yang dulu sebelum Pileg dan Pilpres itu sering dilakukan oleh Pak Erlangga ya, ketua umum kami. Nah, dalam pembicaraan itu sebenarnya banyak hal ya. Terlebih khusus masalah soal bagaimana kita dimungkinkan melakukan kerjasama politik ya, baik itu di DPR karena kita tahu sama-sama bahwa PSI juga memiliki beberapa kekuatan atau beberapa kursi di daerah-daerah tertentu yang mungkin bisa dibangun kerjasama, apakah dibangun satu fraksi bersama Golkar dan PSI dan seterusnya. Yang kedua tentu menghadapi pilkada di seluruh Indonesia karena kursi-kursi PSI itu bisa menambah kekuatan signifikan buat kader-kader Partai Golkar dan sebaliknya juga begitu dalam mengusung calon-calonnya di pilkada di beberapa daerah. Nah, terkait dengan soal Jakarta dan Pak Kaisang ya kan Pak Erlangga mengatakan kalau seandainya PSI atau Pak Kaisang kemudian menetapkan hati menjadi calon gubernur di Jakarta, maka kemudian kita menyodorkan nama Pak Jusuf Hamka. Nah, pertimbangannya adalah bahwa ya kombinasi antara tokoh muda ya dengan tokoh senior ini akan bisa menjadi tunggal yang bagus untuk memimpin Jakarta ya. Karena Pak Jusuf Hamka kan juga punya pengalaman infrastruktur yang cukup panjang, cukup jauh ya. Jakarta itu mungkin ada keterlibatan Pak Jusuf Hamka dan rekan-rekannya ya dalam membangun Jakarta, wajah Jakarta saat ini gitu. Nah, tetapi kan itu kembali kepada akhirnya nanti kepada PSI ya, apakah memang betul-betul memutuskan ketua umumnya akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua buat Golkar ya, kan saya sudah sering juga mengatakan beberapa kali ya bahwa sampai saat ini kami Golkar berpandangan idealnya Ridwan Kamil itu kita akan tetap dorong menjadi calon gubernur di Jawa Barat ya, dengan berbagai pertimbangan kebutuhan daerah termasuk juga hasil survei elektabilitasnya dan profil ratingnya sangat tinggi jauh sekali di Jawa Barat dibandingkan Jakarta. Maka oleh karena itu waktu itu saya beberapa kali juga mengatakan sebaiknya kalau kita bicara dalam konteks Koalisi Indonesia Maju, sebaiknya selain Golkar yang memang waktu itu mengusulkan ada atau memberikan rekomendasi 3 nama ya, termasuk salah satunya Ridwan Kamil, sebaiknya dengan waktu sisa yang ada ini ya munculkan saja tokoh-tokoh baru yang kemudian bisa di-exercise ya, bisa disimulasikan sambil kita melihat respon dari masyarakat. Misalnya waktu itu saya mengatakan dari Gerindra kan ada tokoh tuh di sampingnya Mbak Agita itu. Mantan wakil gubernur, bayangin loh mantan wakil gubernur Jakarta, ketua DPD Gerindra Jakarta, nggak tanggung-tanggung itu Ariza itu kan dia tokoh juga gitu. Jadi saya kira dimunculkan saja. Selain beliau misalnya ada Budi Jiwandono, ada Ibu Saras gitu ya. Mungkin dari PAN ada Pak Eko Patrio, dari Demokrat siapa lagi. Nah PSI karena dia dalam Koalisi Indonesia Maju ada Pak Kaisang gitu. Jadi
sisa 40-an hari ini menurut saya munculkan aja nama-nama, termasuk kami sekarang munculkan nama baru yang namanya Yusuf Hamka. Nah, nanti Oke. kita lihat respon masyarakat seperti apa, akseptabilitas masyarakat seperti apa, nanti kita uji di dalam hasil surveinya baru nanti mana yang terbaik buat kita semua, buat masyarakat Jakarta, buat Golkar, buat Koalisi Indonesia Maju, dan partai-partai yang tergabung. Ya. Nah, itu yang nanti akan kita putuskan, kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, tapi ini artinya sudah otomatis ya, Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini sudah tidak dicalonkan dari Golkar untuk maju di Jakarta, tapi otomatis di Pilgub Jabar saja. Itu kan pandangan Golkar, ya. Kami juga memahami posisi kami, Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, yang nanti pada saatnya untuk daerah-daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, ya, pasti Golkar akan bicara sama-sama dengan pimpinan partai politik Koalisi Oke. Indonesia Maju yang lain, ya. Baik. Tapi kalau ditanya pandangan Golkar hari ini, seperti itu. Oke, itu dari pandangan Golkar. Kalau gitu langsung ke pandangan Gerindra, Bang Riza. Respon terlebih dahulu ini Kaesang dan juga Yusuf Hamka. Gerindra melihatnya bagaimana dicalonkan untuk maju di Jakarta? Yang pertama ya, kami sampai hari ini seperti yang disampaikan Ketua Harian Pak Dasko, kami mengusulkan Pak Ridwan Kamil untuk calon Gubernur DKI Jakarta sebagaimana disampaikan. Sekalipun kami memahami Pak Ridwan Kamil ada kader Golkar, itu menjadi hak dari Pak Ridwan Kamil dan juga Partai Golkar terhadap usulan kami. Dan yang kedua juga kami tahu memang Ridwan Kamil memang diberi surat tugas untuk Jabar dan DKI. Jadi tidak salah kalau Partai Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil karena bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kedua, terkait dengan kunjungan Mas Kaesang ke Golkar, saya kira itu satu silaturahmi yang baik ya, lintas partai, apalagi sesama anggota partai koalisi di KIM. Kemudian di situ kita dengar bersama Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga menyampaikan ya, kalau Mas Gibran ingin di Jakarta, Mas Kaesang ingin di Jakarta, Golkar menyiapkan Yusuf Hamka. Yaitu hak dari partai-partai Golkar ya. Nah, respon Gerindra gimana, Pak? Ya saya kira kita hormati ya, itu kan belum menjadi keputusan Golkar seperti sampaikan Pak Doli tadi. Itu kan baru merespon biasa atas kunjungan Mas Kaesang, kebetulan juga dihadirkan Pak Yusuf Hamka di situ. Saya kira itu respon biasa yang sampai hari ini kita juga tahu bahwa surat tugas Golkar yang resmi itu masih pada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jabar. Ada Pak Zaki Iskandar, sahabat saya Ketua DPD Partai Golkar, ada Pak Erwin Aksa, sahabat juga, ada 3 sebetulnya. Nah sekarang tambah 1 nih Golkar, masukin lagi Pak Yusuf Hamka sekalipun belum resmi itu, masih secara spontan ya. Kita hormatilah, memang saya setuju sampaikan Pak Doli, suasana seperti ini munculkan banyak nama. Setiap partai munculkan banyak nama, nanti direspon oleh publik, oleh masyarakat, oleh internal partai masing-masing. Dan pada akhirnya nanti pimpinan partai di koalisi, di KIM akan memutuskan. Kami termasuk saya yang kebetulan Ketua DPD Partai Gerindra DKI akan memastikan memperjuangkan ya, patuh, taat dan memperjuangkan siapapun nanti pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Maju di DKI Jakarta. Jadi itulah kesepakatan kami di internal Partai Gerindra dan juga Partai Koalisi. Kita tunggu saja, ini masih ada waktu kurang lebih 40 hari sampai dengan pendaftaran di KPU. Saya kira ini satu dinamis. Mas Kaesang sendiri juga luar biasa, di luar banyak dugaan orang. Tahu-tahu namanya malah muncul di Jateng nomor urut 1 hasil survei ya. Nanti biar Mas Hendri lah yang menjelaskan. Saya kira suasana seperti ini kita munculkan banyak nama, nanti pada akhirnya kita kembalikan pada sosok calon-calon tersebut, pada partai masing-masing dan pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju. Siapa yang terbaik nanti bagi kepentingan semua, tentu tidak hanya kepentingan pribadi, partai, koalisi, tapi semua akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Bang Hensep, melihat tiba-tiba Partai Golkar mengusungkan nama Kaesang dan juga Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ini kan adalah kader dari Golkar. Chance-nya melihat ini bagaimana? Dan kemudian juga ini kan di luar kesepakatan dari Kim sendiri, Bang. Ya, kesepakatan kan belum dibuat, jadi masing-masing setahu saya mengusulkan nama ya. Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil, kemudian Golkar Yusuf Hamka. Ini
ya Golkar mau menunjukkan bahwa mereka juga nggak kehabisan kader gitu. Jadi selain Erwin Aksa, Zaki, ada Ridwan Kamil, ini juga ada Yusuf Hamka gitu ya. Dan kemudian kan ini memang merespon Mas Kaisang gitu. Hanya yang menarik sebetulnya bila kemudian Golkar pasrah atau merelakan kadernya menjadi wakil gubernur. Jadi mempersilahkan Mas Kaisang sebagai gubernur. Itu yang menarik menurut saya karena sebagai partai yang sangat modern gitu, dewasa dan punya kader bagus-bagus gitu, kenapa kemudian mengizinkan ketua umum partai lain untuk menjadi gubernurnya? Nah ini sebuah strategi baru menurut saya di Golkar yang kelihatannya usulannya jadi win-win solution gitu. Kenapa? Karena Kaisang ini kan seperti perwakilan KIM. Ya. Jadi kalau kemudian didorong Mas Kaisang oleh Golkar sebagai gubernur, nampaknya di KIM tidak ada riak-riak gitu ya, tidak ada keberatannya. Tapi kalau kemudian diusung menjadi nomor 2, maka perbincangannya ada di nomor 1. Dan kalau perbincangan di nomor 1, bisa jadi mau tidak mau Golkar harus merelakan Ridwan Kamil kembali ke Jakarta. Gitu. Tapi kalau figurnya Mas Kaisang ditaruh sebagai gubernur, maka perbincangannya adalah siapa yang akan mendampingi sebagai wakil gubernur. Bang Ariza pernah menjadi wakil gubernur Jakarta, tapi sekarang ditugaskan di Tangerang Selatan, gitu ya. Tapi siapa lagi mungkin yang bisa didorong di Jakarta ini? Nah itu masih banyak nama. Itu yang menarik karena di KIM pun tidak hanya Gerindra dan Golkar, ada PAN dan ada Demokrat, gitu. Nah itu juga belum memunculkan nama-nama karena mereka juga punya tokoh-tokoh yang bisa didorong di Jakarta. Ada banyak tokoh-tokoh juga, kita tahu tadi kalau Bang Hensat menyebutkan Kaisang itu semacam perwakilan dari KIM sendiri. Tapi melihat chance untuk bertanding di kontestasi Jakarta, apakah ini cukup mumpuni? Apakah faktor Jokowi ini juga masih bisa mendorong khususnya untuk di wilayah Jakarta? Nanti bisa dijawab Bang Hensat, usai jeda kami kembali pemirsa.